mau segera mulai ya. Kapan offline di Bali? Nggak tahu nih. Nunggu undangan aja dulu deh. Kayaknya belum nyaman bikin event offline gitu. Tapi kalau di invite ya oke lah. ADMR bagus kah? Nanti kita bahas ya. Gift Davidet 79 selamat malam. Mahurum Panjaitan, Jojo Fili. Hai, selamat malam. Anggun banget, tepatnya aku ngantuk. Oke guys, sekarang kita mulai aja ya. Nah, ini aku pakai satu monitor, jadi aku mesti angkat-angkat ininya nih. Oke, kita lihat dari IHSG deh. Kita lihat dari IHSG. Ya, jadi IHSG ini kalau teman-teman perhatikan, dia kayak ngebentuk pattern cup and handle gitu, tapi ini sharp banget naiknya. Dan kemarin sebenarnya ada proyeksi IHSG itu bisa terkoreksi sampai ke 6919, 6920-an, tapi kemudian dia ketahan dan bahkan malah naik lagi. Sebenarnya yang ngedorong kenaikan IHSG hari ini tuh lebih ke saham GoTo ya, dimana saham GoTo ini hari ini naik lagi. Tidak hanya GoTo sebenarnya, tapi perusahaan-perusahaan dari sektor teknologi seperti contohnya MTech, terus kemudian Bukalapak dan Arto tadi juga naik gitu. Cuman GoTo kalau kita perhatikan naiknya udah nggak setinggi kemarin, ini naiknya udah sekitaran 3%-an aja, 3,85%. Ya, volumenya masih agak tinggi tapi udah nggak setinggi kemarin. View-nya gimana? Oke, kita edit ya chartnya. Jadi hari ini GoTo memang breakout, tapi breakoutnya candlenya kecil gitu. Ini resistennya ya, jadi nggak heran sebenarnya karena GoTo ini masuk dalam LQ45 dan juga indeks IDX30, sehingga di sini beberapa investor besar, fund manager itu quote on quote bukan dipaksa ya, karena secara peraturan mereka juga mesti membeli saham-saham dari LQ45 yang masuk LQ45 atau IDX30 gitu. Cuman memang tidak semua saham, jadi memang ada pilihannya juga, nggak harus semua saham dibeli. Nah, sekarang kita gambar petanya GoTo yang baru ini kayak gimana. Tetap sih, view aku sih tetap sama, ini ketinggian, jadi mungkin akan ada koreksi normal, tapi koreksinya kayaknya view-nya nggak akan sampai sedalam yang kemarin gitu. Ya, jadi buat teman-teman nih yang punya saham GoTo, karena ini menurut aku ya, recovery-nya tuh termasuk cepat gitu, dan segala sesuatu yang naik cepat itu bisa turun dengan cepat juga gitu. Jadi ini recovery-nya, V-shape recovery ini termasuk cepat banget, jadi teman-teman yang punya modal atas sih, mungkin sebaiknya di sini manfaatin, kalau ada penguatan tuh manfaatin buat taking profit dulu, atau amanin modal dulu deh gitu. Kok kayaknya aku nggak terlalu confident di sini meskipun dia masuk LQ45, meskipun juga ada diborong oleh beberapa fund manager gitu. Ada apa dengan Harum baru stock split kok malah terjun? Nanti kita bahas ya guys ya. Nah, jadi selain GoTo hari ini tuh ada saham sektor teknologi yang lainnya. Kita akan bahas untuk sektor teknologi yang lain. Kita akan bahas saham MTech. Nah, jadi teman-teman kalau teman-teman perhatikan MTech di sini ya, beberapa waktu yang lalu kita sempat proyeksiin dia bakalan naik, tapi ternyata malah dia breakdown. Ya udah, kita gambar ulang aja untuk proyeksinya buat MTech nih secara teknikal gimana. Beberapa hari kemarin dia udah sempat breakdown dari satu support kuatnya di 1820 dan sekarang baru mulai recover gitu. Sebenarnya belum ada tanda-tanda yang sampai gimana banget sih, dan belum ada tanda-tanda di uptrend gitu. Justru malah hari ini tuh yang menarik, justru malah apa ya? Yang menarik tuh ini guys, sektor konstruksi. Konstruksi tuh hari ini dia lagi mulai recover gitu. Kalau aku lihat naiknya volumenya cukup tinggi. Oke, terus kemudian Unilever juga kita akan bahas ya guys ya. Ya, jadi di luar sektor teknologi, kita ngelihat ada saham BCA, Unilever, kemudian sektor construction, ADI, PTPP, Wika, dan Weton. Nah, nanti kita akan bahas untuk sentimennya dari ADI, PTPP, Wika, dan Weton, tapi kita bahas secara teknikalnya dulu deh. Kita bahas teknikalnya dulu ya. Nah, MTrade tadi ada masuk di ADI, PTPP, dan Wika. Teman-teman perhatikan di sini volume transaksinya tuh tinggi. Ini di sini V-shape juga.
Ini breakoutnya bagus, volume transaksinya tinggi. Dalam jangka pendek dia bakalan bisa lanjut menguat sampai level sekitaran 875 gitu. Jadi kayak gini. Kok tanganku begini sih? Oke. Ya jadi bakalan kalau mungkin ada koreksi normal, aku gambar ulang ya. Ini kenapa aku bikinnya turun dulu sih instead of naik? Karena dia kena MA 100, jadi mungkin akan ada koreksi normal, terus naik. Ini bisa naik sampai 875 sekitaran level ini, gitu. Ya, jadi ini ADI, terus kemudian kita akan review juga untuk saham properti yang lainnya. Saham properti yang lainnya ada Wika dan juga PTPP. Apa sih sebenarnya yang menarik dari sektor konstruksi? Yang menarik dari sektor konstruksi itu apa? Yang pertama pastinya adalah pembangunan ibu kota negara tahap 1 itu segera dimulai. Ya, jadi pembangunan tahap pertama tuh mulainya sekitaran semester 2 2022 hingga 2023 dan rencananya akan dibangun perumahan nih buat ASN, TNI, dan juga Polri. Nah, termasuk sarana peribadatan, pasar, serta fasilitas akomodasi makan dan minum. Jadi gede-gedean. Terus sederet BUMN karya seperti PTPP, Wika, ADI, BSKT ini bakalan dapat kesempatan untuk dapetin proyek pembangunan dari pembangunan ibu kota negara yang baru gitu. Nah, jadi pemerintah lagi nyiapin modal banyak nih untuk pembangunan tersebut sekitaran 511 miliar, bahkan mungkin bisa lebih gitu ya. Nah, teman-teman kalau kita perhatikan, selain itu ada sentimen positif juga di mana saat ini tuh pemerintah udah mengurangi stimulus atau program pemulihan ekonomi negara atau PEN ya udah dikurangin banget dan duitnya bakalan bisa disalurkan untuk pembangunan infrastruktur. Jadi Adikarya tadi tuh breakout dengan volume transaksi sangat tinggi. Jadi teman-teman yang nyangkut di sektor construction, teman-teman bisa mungkin sedikit lega nih ya karena ada mulai harapan untuk kelihatan satu tanda reversal. Kemudian kita lihat untuk saham Wika. Nah, MTrade udah masuk untuk beberapa saham ini dan teman-teman kalau nggak mau telat ya teman-teman join sebagai user VIP MTrade supaya bisa dapat real time trading signal ya. Jadi kalau untuk Instagram live aku malam hari ini sifatnya review dan agak-agak lagging gitu. Jadi kalau mau lebih cepat real time teman-teman bisa langsung aja join MTrade dengan cara klik link di bio aku. Nah, ini ada saham Wika. Wika ini menarik banget guys. Ini ada satu pattern yang disebut dengan pattern inverse head and shoulders. Dan hari ini untuk saham Wika dia ketahan dari area resisten di sini 980. Breakout dikit, kemungkinan dia akan berpotensi untuk naik sampai di sini. Nah, ini patternnya gini. Kenapa dia turun dulu? Ini karena ada MA 100 dan perjalanan masih panjang untuk saham-saham sektor consumer good ini. Apakah layak untuk diinvestasi nggak? Waduh, kameraku. Apakah layak untuk diinvestasi nggak sih saham-saham sektor consumer good ini? Wait and see dulu ya. Kalau untuk Wika, ADI, PTBP, WSKT ini paling kita ngikutin chart aja lah untuk jangka pendek dan juga jangka menengah. Oke, terus kemudian kita akan lihat untuk PTPP. Bentar ya. Kok consumer good iya? Apa sih? Konstruksi. Ngantuk nih, mataku merah kan. Kok consumer good sih iya? Anyway. Kita akan lihat untuk PTPP. Kita lihat PTPP ya. Bajunya keren, sepoi salah fokus. Gula staff. Iya memang keren. Keren dong.
Ya, ini PTPP sama juga, dia naik dengan volume transaksi tinggi, dan yang menarik sih dari PTPP yang membedakan dia dengan yang lain-lain, dia udah breakout dari MA 100-nya. Jadi dia kalau mau naik, kalau mau rally itu lebih gampang. Udah nggak ada tahanan lagi ya. Jadi mungkin ketahan dikit di MA 200 atau di sekitaran 1030 di sini, tapi habis itu bisa naik lagi sampai berapa? Dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan, perkiraan sampai 1095 atau 1100 dapat dari sini gitu. Oke, terus ngantuk gak apa tapi masih keren kok Ci. Oke, terus sekarang kita mau review Unilever nih ya. Aku sih suka lihat patternnya Unilever, dan ini aku udah bahas dari beberapa hari kemarin. Dan jujur sih kalau Unilever, untuk Unilever ini aku baru masuk beberapa hari kemarin gitu. Jadi karena waktu itu juga pas Unilever breakout di bulan Mei, di awal-awal Mei atau akhir April. Jadi pas Unilever breakout di sini nih. Nih. Jadi pas Unilever breakout di sini, ini waktu itu duit aku masih kepake untuk saham yang lain, masih ngehold saham yang lain. Kalau nggak salah waktu itu banyak di ESA, pas ESA trennya lagi masih bagus-bagusnya. Jadi kemarin beberapa hari kemarin tuh aku kumpulin Unilever pas dia turun-turun di sini, mulai ngebentuk low ya, jadi ngebentuk huruf U di sini aku mulai kumpulin. Terus dia juga ketahan di MA 20-nya, cuman aku juga belum all in di Unilever. Aku sih expect barangkali kalau dia bisa turun sampai ke MA 50, Fibonacci 50-nya di 4440 atau Fibonacci 618 di 4290 di sini, tapi kayaknya susah deh gitu. Jadi konsolidasinya sekarang dalam jangka pendek itu range antara 4630 sampai 5060 gitu. Jadi ya anyway, Unilever valuasinya masih murah, meskipun udah nggak murah-murah banget, masih oke lah. Jadi aku beli dan aku mulai simpan untuk jangka menengah panjang gitu. Oke. Arto gimana? Arto tadi hari ini lumayan aktif ya, kita lihat ya Arto ya. Oke. Jadi Arto hari ini dia mulai kok all in Unilever. Enggak, aku nggak all in. Aku nggak all in. Ya, Unilever udah bikin base, iya. Udah bikin base. Ada yang belum dapat ya udah beli aja besok. Kalau buat investing mah beda-beda harga dikit nggak apa-apa. Ini Arto dia ada kemungkinan membentuk higher low, 1, 2, 3 higher low. Nah, tapi Arto nih ya, kalau dia naik ya, dia bakalan sampai ke level 11.900 nih, bakalan banyak yang keluar kayaknya ya. Jadi ini level krusial ketika dia breakdown waktu itu, terus breakdownnya langsung cepat banget di sini. Jadi banyak yang nyangkut. Jadi 19.900 atau 12 ribuan ini bakalan banyak yang bakalan keluar dulu gitu. Oke, kenapa Kak aku baru gabung? Hahaha. Apanya yang kenapa? Base itu apa ya? Base itu sideways. Jadi abis uptrend, dia sideways, atau nggak harus uptrend sih sebenarnya. Abis downtrend kalau dia sideways panjang, nah itu dia ngebentuk base gitu. Oke, terus aku kok lapar ya, laparan. Udah makan lapar terus. Tadi yang aktif ada lagi dari grup MNCN, tapi sebelum aku bahas grup MNCN, aku pengen bahas Medco dulu. Banyak banget yang nanyain Medco di sini. Oke, aku cek Medco ya. Terus Arto juga banyak yang nanyain. Kok Arto? Aces. Bentar ya, aku bukain chart dulu. Medco. Jadi kalau kita lihat memang sektor komoditi itu masih menarik dalam jangka pendek, masih bakalan bisa menguat. Cuman kita sih trading aja, kita nggak mau yang buat investing jangka panjang, karena sektor komoditi tuh cyclical banget dan volatile banget. Kalau misalkan dia lagi mau balik ya cepat gitu, baliknya cepat. Oke, aku bukain dulu chartnya Medco, sabar ya, bentar ya. Kepalaku gede banget. Nyantai aja sambil ngemil apa? Ngemil apa ya? Ngemil, gak ada makanan, adanya ini. Makan mosnya. Oke. Santai sambil ngemil. Boleh nggak aku nge-live sambil rebahan, sambil tiduran? Ngaco ya. Oke.
Ini dia Medco. Ya, ini Medco. Harum sih, sabar. Bentar. Ya, Medco, beberapa hari kemarin aku aduh, jadi kepindah ke tower MEDC. Sorry. Pencet. Ya, Medco ya, ini menarik banget sih. Medco tuh kita ada gambar, chartnya kayak gini. Terus aku perkirakan bakalan ada koreksi, tapi ternyata bablas terus. Jadi kita gambar ulang ya, path-nya kira-kira bakalan jadi kayak gimana. Ini, dia bakalan naik lagi, terus turun normal, dan bisa breakout dari 690. Nah, kalau M-Trade udah punya Medco, itu beli dari 28 April dan 25 Mei. Yang 28 April nih buat jangka menengah masih di hold. Waktu itu sebenarnya kita sempat yang jangka pendeknya pernah jualan cuan 3-8%. Terus habis itu jangka pendek masuk lagi cuan 11-17%. Jadi teman-teman kalau mau dapat info lebih detail untuk kapan beli, jual, dan stop loss dan profit takingnya, langsung aja join M-Trade. Klik link di bio saya. Langsung aja klik link di bio saya ya teman-teman, atau ke mtrade.id. Oke, untuk perusahaan fundamental bagus, biarin aja bakalan naik kok sahamnya. Sebenarnya tergantung timing juga. Di tahun 2021 kemarin fundamental bagus juga banyak yang turun gitu. Oke, teman-teman mungkin di sini ada yang bingung nggak ya? Kalau misalkan, wah ini saham ini bagus nih, tapi kemarin aku udah mutusin untuk masuk ke saham A, which is saham A juga nggak jelek-jelek amat. Saham A oke, tapi saham B ini udah naik gitu loh, mau naik dan duit aku terbatas gitu. Jadi kayaknya tuh harusnya aku masuk ke B deh, tapi A juga masih bagus, nanggung buat dijual. Intinya portfolio kita masih oke, tapi belum bertumbuh signifikan. Padahal ada saham lain yang naiknya cepat. Nah, mindsetnya gimana? Mindsetnya adalah kita tidak harus memiliki semua saham tersebut gitu. Jadi aku sendiri juga sama. Kalau pas misalkan duit aku lagi di saham-saham tertentu dan portfolio aku uh, masih oke-oke aja tuh bukan berarti selalu hijau ya. Kadang ada merah-merah dikit yang investment. Cuman di sini ada saham lain yang tiba-tiba rally, kayak Medco nih tiba-tiba rally. Tapi kamu nggak punya itu dan di portfoliomu tuh udah penuh saham lain. Which is saham yang kamu miliki juga oke. Mindsetnya adalah nggak apa-apa guys. Kita tidak harus memiliki semua saham tersebut kok. Oke? Jadi nyantai aja. Belajar trading dulu, yang penting portfolio bertumbuh, jangan kejar cuan cepat dan tinggi, nanti bisa kecewa. Tidak harus memiliki, dipandangin aja. Lucu banget sih. Sekarang kita mau lihat untuk saham yang lainnya. Hari ini banyak banget yang nanyain Harum. Kenapa dia turun? Habis stock split ya. Ya biarin aja sih dia turun, nggak usah ditanya kenapa juga sih. Masih normal-normal aja turunnya gitu. Menurutnya masih normal. Jadi teman-teman perhatikan, ini chartnya Harum. Dia bakalan masih bisa turun sampai ke 2000. Nih ya. Bisa turun sampai ke 2000. Jadi ya udah biarin aja. Intinya tuh sebagai seorang trader, kita kan fokus pada pergerakan harga ya. Kalau fokus pergerakan harga atau fokus ke technical, itu teman-teman lebih menjawab pertanyaan tentang when. Technical tuh menjawab pertanyaan tentang when to buy, when to sell. Jadi kalau kayak gini jatuh dan volumenya lumayan, ya udah jual, nggak usah dipikirin why-nya. Kalau kita nanya why, itu lebih sebenarnya pada sentimen fundamental dan tidak selalu bisa dijawab atau dijelaskan. Kenapa harga saham naik, demand besar? Kenapa harga saham turun? Ya, karena demand-nya kecil, supply lebih besar. Kira-kira kayak gitu. Oke? Ada grup Telegram nggak ya? Kita nggak pakai grup Telegram, kita kasih layanan digital dari aplikasi M-Trade ya. M-Trade, teman-teman, EMTRADE, ada yang gratis juga informasinya, cuman kalau trading signalnya kita VIP gitu. Dan tanya jawab saham kita tuh, kita jawab satu-satu dan langsung to the point. Jadi Anda tanya saham apa, kita jawab saham apa. Jadi nggak ada yang kayak apa ya, tanya jawabnya tuh yang melebar kemana-mana gitu. Oke, murah kok membernya 4,5 juta aja, kata Corpic Closer, bisa nyicil pula tiap bulan. TLKM, kita lihat TLKM, emang ada apa dengan TLKM?
Gak ada apa-apa, turun aja ke MA 200-nya. TLKM menurut aku udah naik ketinggian dan dia naik duluan, bahkan dibandingin dengan saham-saham big caps perbankan tuh dia naik duluan loh. Nah TLKM ini di angka 4050. Di 4050 nih support yang cukup kuat. Jadi kalau kamu mau long term investment bolehlah masuk dikit-dikit nih 4050 di sini. Oke. Terus buka sama ESA. Tadi Pak Teddy bilang ya, ESA turun tapi dikumpulin sama asing. Oke, aku cek ESA ya. Aku belum sih, ESA belum sih. ESA tuh dia sempat dijual banyak, sempat turun dengan volume transaksi gede banget di 31 Mei. Jadi kalau teman-teman mau lihat di sini nih. Oke. Ini jatuh dengan volume transaksi gede banget nih. Jadi aku sih wait and see dulu ya, aku belum masuk lagi sih di ESA gitu. Intinya nunggu satu candle reversal kalau misalkan mau buy di sini, nunggu satu candle reversal naik. Tapi rasanya sih dia bakalan bisa turun sampai ke sini dulu deh. Gitu. Dan ini normal setelah dia naik tinggi banget dari tahun 2021 kemarin. Oke. Saham multi-bagger dibahas apa? Admin kok jawabnya gak jelas. Ya, saham multi-bagger yang dibahas adalah ya cara mencari saham multi-bagger sebenarnya dulu udah pernah, cuman kita kan pilihannya kita review lagi kan, kondisi fundamental kan berubah gitu loh. Jadi kita mau review lagi gitu. Admin jawabnya gak jelas. Ya ini aku perjelas deh. Oke ya. Konstruksi tadi aku udah bahas. Kita coba invite Coach William. Kita invite Coach William. Halo Coach William. Kabar? Hai, halo Miss, halo teman-teman semua. Oke. Will, hari ini sektor konstruksi naik tinggi nih, naik signifikan nih. Gimana view kamu nih untuk sektor konstruksi? Mungkin tadi aku udah bahas dikit tentang IKN. Nah, mungkin William mau bahas nih tentang fundamental saham-saham konstruksi dari apa tadi? Adi, Wika, PTPP, mana sih yang menarik? Jadi memang sektor konstruksi ini sudah kita... Will, signalmu aman nggak tuh? Oke. Nanti aku akan bahas MNC Group juga ya sambil nunggu William. Ayah, signalnya William, ayah. Oke lah, sambil nunggu William, kita bahas sektor yang lain dulu. Saham dari grup MNC. Oke ya, kita bahas dulu ini sambil nunggu signal dari Coach William aman. Ya, kita lihat ya, ini saham MNC tadi pada naik semua gitu. Dan volume transaksinya lumayan. Cuman pattern-nya tuh sebenarnya kalau saham grup MNC ini pattern-nya tuh agak-agak random sih sebenarnya. Istilah kata tuh kalau di teknikalin ya gimana ya, teman-teman mesti siap-siap pembatasan risiko sewaktu-waktu gitu aja. Terus kalau beli mesti siap nawar sih, lebih banyak nawarnya. Mesti lebih banyak ini. Ya, jadi ini aku dapat dari tanggal 16 Februari dapat satu support, terus dia di sini sempat breakout ya, dan ini naik lagi, breakout lagi, dia bakalan bisa jangka pendek tuh menuju sampai level 1065 1070-an di sini. Terus tadi kita ada masuk DBA BP juga ya, M-Trade buat trading cepat sih, Bank MNC International. Dia geraknya lumayan aktif tadi dan kita kayaknya bakalan profit taking cepat deh dalam waktu 1 atau 2 hari kalau BABP buat trading cepat aja. Oke, kita coba panggil lagi Coach William ya buat ngebahas fundamental saham. WSKT naik dong, entah kenapa dari beberapa saham konstruksi itu WSKT kayak patternnya sementara ini ya, yang masih belum terlalu menarik gitu. Hai Coach William. Hai Miss, sorry tadi. Nggak apa-apa. Oke. Sekarang konstruksi. Saham sektor konstruksi mana yang menarik fundamentalnya? PTPP, Adi, Wika. Oke, BSKT. Mana sih yang menarik? Terus dapat project barunya tuh mana sih yang bakalan dapat project yang banyak? Terus cash flow-nya gimana? Terus hutangnya gimana gitu? Ya, jadi sorry ya teman-teman yang tadi agak nge-lag. Jadi memang begini, kalau konstruksi ya kita sudah memang pantau sektor ini dalam 2-3 bulan terakhir gitu, dan memang kita lihat spotlight-nya masih tetap ada di IKN. Ya, IKN ini semester kedua bakal dibangun gitu. Jadi mungkin yang harus disoroti dari sektor konstruksi ini masih dari IKN.
Ya IKN kalau teman-teman baca dan yang saya baca tadi pagi ya dari beberapa berita itu sebagian besar sudah mulai dalam proses lelang project dan sudah lagi ongoing dan memang ekspektasinya di semester kedua tuh bakal mulai running pembangunan gitu. Jadi menurut aku sih timeline-nya bagus banget dan that's why kenapa kita suka konstruksi dan salah satunya juga saham yang kita rekomendasikan udah mulai cukup naik banyak begitu ya. Jadi overall sih sentimennya masih dari PTPP ya. Sorry, dari konstruksi malah kesebut. Oke, terus yang kedua adalah memang seperti Miss Ellen bilang tadi ya, memang budget pemerintah untuk PEN ya program pemulihan ekonomi nasional itu memang di tahun 2023 itu sudah mulai turun gitu, udah mulai turun bahkan ekspektasinya sih pandemi sudah dianggap sebagai endemi di tahun 2023. Ya, nah sebagai catatan ya, tahun-tahun 2 tahun terakhir ketika pandemi budget budget dari COVID ini banyak sekali diambil dari budget infrastruktur gitu. Jadi menurut aku pribadi sih dengan turunnya program PEN di tahun 2023 itu menjadi indikasi bahwa proyek-proyek akan berjalan dengan baik karena budgetnya sudah lebih solid, terutama karena kita mengakhiri fase masa pandemi itu endemi gitu ya. Jadi ya menurut aku konstruksi bakal atraktif ya di semester kedua ini terutama dengan adanya pembangunan dari IKN gitu Miss. Nah kalau pilihan sahamnya sih gini ya. Sorry aku sedikit tambahin karena gini ya teman-teman ya. Di sektor konstruksi menarik cuma aku sih sedikit kasih highlight sorotan bahwa ada 2 emiten yang bakal reg issue. Ya, yang pertama adalah Waskita dan juga yang kedua adalah ADI. Ya, terus terang sih kalau untuk yang reg issue ya better sih wait and see ya karena akan ada dampak dari dulu sih di harga sahamnya gitu. Jadi menurut aku mungkin teman-teman bisa perhatikan dari PTPP atau Wika ya yang menurut aku bakal atraktif di semester kedua di sektor konstruksi. Gitu, misalnya. Oke. Aku out of topic dikit ya gara-gara aku minum ini tuh dikira kode. Tapi setelah aku buka chartnya tuh sebenarnya mau menarik gitu. Jadi ada sentimen juga, aku disclaimer ya, aku bukan ngepromosiin saham ini, enggak gitu loh. Ada berita seputar galon PC di mana Indonesia tuh 95% produsen air minum dalam kemasan atau AMDK ini masih menggunakan galon PC gitu. Jadi proses penggantian galon PC ke PET seperti Cleo katanya sih udah pakai galon PET semua. Itu butuh waktu yang sangat panjang. Ini mumpung aku keinget, sebenarnya tadi bukan berencana bahas Cleo gitu. Karena galon PC di market yang beredar sekarang tuh bisa ratusan juta galon dan biaya yang dikeluarkan tuh sangat besar untuk mengganti galon PC ke PET gitu. Oke, terus proses penggantiannya itu juga akan banyak konflik dengan pelanggan karena mereka akan mengganti secara bertahap. Jadi mungkin per kota atau kecamatan karena kapasitas produksi galon PET-nya masih terbatas sehingga pelanggan-pelanggan tuh tidak mendapatkan galon PET. Yang nggak dapat galon PET itu bisa ngomel gitu ya dan beralih ke galon PET. Nah, galon PET tuh katanya sih ya, aku dengar sih Cleo katanya sih udah pakai galon PET semua. Dan aku mau kasih lihat chatnya di sini, interesting gitu. Jadi Cleo dulu atau PTPP dulu nih? Loh, tadi belum toh PTPP. Aku distracted. Ya sudahlah. Ya ini ini selingan gitu. Biar kamu nggak bosan juga gitu. Ini udah naik lumayan tinggi, volumenya agak-agak turun, tunggu koreksi aja dulu dan ya masuk join aja biar dikasih tahu untuk beli jualnya gitu. Kok bisa tahu semua sampai galon aja tahu nggak kok. William lebih tahu. Will, sebenarnya ya kita out of topic nih dari sektor konstruksi dan juga Cleo gitu. Saham apa sih yang sebenarnya saat ini tuh saham-saham sektor apa yang menarik secara fundamental? Ini kata Pak Teddy katanya suruh nanyain kamu banyak-banyak biar aku bisa lele ya gitu. Oke. Mungkin menurut aku sih dengan kondisi market dan kondisi ekonomi global yang challenging ya saat ini ya sektor yang menarik menurut aku pribadi itu bakal back to basic yaitu perbankan ya Miss ya karena memang sebagai gambaran gitu ya tadi pagi itu World Bank itu baru menurunkan pertumbuhan ekonomi global dari 4% ke 2,9% di tahun 2022
Dan itu macam-macam lah faktornya, ada karena inflasi yang tinggi, the Fed rate bakal naik dan sebagainya gitu ya. Jadi menurut aku sih ke depan agak challenging, dan sebenarnya sih dengan ada potensi kenaikan suku bunga, ya ini bakal benefit buat sektor banking gitu ya. Jadi sektor banking sih menurut aku seharusnya jadi priority untuk di semester kedua, terutama melihat dari potensi kenaikan suku bunga yang akan terjadi di tahun 2022 ini gitu. Jadi pilihannya sih sektor banking sih masih Miss untuk saat ini ya. Oke. Bankingnya pilih banking gede atau banking digital? Eh, untuk saya ini back to basic, balik lagi back to basic. Menurut aku sih Bank Buku 4 yang menurut aku masih atraktif ya, net margin berpotensi naik ya di semester kedua, dan meskipun demikian ada satu saham yang memang ya seperti udah pernah kita mention ya, satu saham banking, dia tuh salah satu Bank Buku 4 dan valuasinya tuh paling atraktif ya. Kita pikir tuh menarik juga, cuma memang nggak bisa kita spill untuk di saat ini ya. Mungkin teman-teman bisa dapatkan informasi nanti di materi hari Sabtu nanti ya di Cuantastik gitu, Miss. Ada yang teriak-teriak BBHI, kayaknya ada yang nyangkut BBHI. BBHI hari ini baru hijau satu sih, dan dia 3 hari yang lalu breakdown dari MA 200, jadi kayaknya ya technical rebound dikit aja sih. Kalau misalkan ada technical rebound sampai ke mungkin 5.000, manfaatkan buat kurang-kurangin posisi. Karena aku ngelihat kayak chartnya agak kurang bagus, di bawah 5.000 tuh dia jadi downtrend gitu. Better keluar aja, termasuk Arto juga. Bukannya aku sentimen atau gimana, aku cuma ngebaca chart aja gitu. Gitu sih, gitu. Oke, terus oke. Will, kamu kalau ngelihat The Fed nih ya, The Fed nih kan sekarang lagi memperlambat laju perekonomian, terutama demand gitu, melakukan deleveraging. Menurut kamu nih ya, deleveragingnya tuh kira-kira bakalan berhasil nggak sih gitu? Kalau nggak berhasil kan malah jadi resesi atau depresi gitu. Jadi mungkin William bisa ceritain gitu. Ya, mungkin simpelnya gini aja, Miss ya. Kalau kita melihat The Fed, ya The Fed kan akan agresif bakal naikin suku bunga untuk mengcounter inflasi. Ya inflasi yang di Amerika Serikat itu kan saat ini terakhir di 8,2% ya di bulan April, dan Mei kemungkinan besar masih di atas 8%. Nah, caranya supaya kita lihat apakah cara deleveragingnya The Fed berhasil atau enggak, itu kita lihat dari inflasinya aja, Miss. Kalau inflasinya masih terus berada di level 8% dalam 3 bulan ke depan, nah itu artinya langkah The Fed untuk naikin suku bunga tuh belum berhasil. Artinya tentu The Fed akan lebih agresif lagi namanya naikin suku bunga. Nah, padahal cara supaya mengcounter inflasi agar lebih rendah itu sebenarnya sumbernya itu dari konflik ya di antara Rusia sama Ukraina yang lagi ongoing, dan memang kita membuat harga minyak itu meningkat. Ya, kenaikan harga minyak mendorong harga harga BBM meningkat di semua negara. Nah, itulah penyumbang pertama inflasi. Jadi kalau source-nya sendiri, sumbernya sendiri belum selesai, susah mengharapkan inflasi di US itu bakal turun. Gitu. Jadi kalau kita mungkin intinya adalah agar bisa tahu apakah sukses atau enggaknya kebijakan The Fed, kita harus melihat dari inflasinya. Apakah inflasinya dalam 3 bulan ke depan berhasil turun di bawah 8%. Kalau nggak berhasil, artinya langkah The Fed itu kurang agresif, belum berhasil untuk menjaga inflasi. Itu sih, Miss. Oke. Kata Pak Teddy, jika leveraging gagal akan berdampak pada resesi, depresi, dan frustrasi. Oke, teman-teman, kata resesi nggak usah terlalu diartikan yang mengerikan. Resesi itu sebenarnya pertumbuhan perekonomian negatif selama 2 kuartal berturut-turut. 2 kuartal tuh 2 kali 3 bulan gitu. Jadi kalau pertumbuhannya minus 1 terus kemudian minus 0,5 itu udah dianggap resesi. Padahal sebenarnya ada recovery dikit gitu loh, meskipun sedikit gitu. Anyway, ini tadi ada yang nanya, jadi bahas konstruksi gak nih? Oke deh, lanjutin deh, Will. Tadi konstruksi mau bahas apa lagi tuh? Ya, mungkin itu aja sih. Tadi yang pertama adalah IKN, yang kedua juga program pen turun, dan yang ketiga juga kalau teman-teman lihat kan dalam 2 tahun terakhir banyak sekali proyek konstruksi yang yang sempat pending ya karena COVID ya. Jadi memang di semester kedua ini ke depan banyak sekali proyek kembali dilanjutkan. Ya, jadi sih menurut aku semua pada nge-push pembangunan setelah kita terdampak dari pandemi COVID-19 gitu. Jadi tesisnya mungkin masih sama ya dari sana ya, kenapa sektor konstruksi menarik, sama yang terakhir mungkin valuasi. Kalau teman-teman lihat, valuasi sektor konstruksi, baik itu Wika, ADI, Waskita, PTPP, itu semua tuh udah di bottom. Udah di bawah banget. Jadi sudah menurut aku tuh sudah memprice in semua
sentimen-sentimen negatif, hutang yang tinggi, ada faktor penurunan project dan sebagainya. Tapi sebagian besar sih menurut aku sudah di price in. Ya, jadi banyak orang lebih melihat ke arah momentumnya aja, apa akan kabar bagus apa yang akan dilihat, dan tentu yang pertama adalah dari IKN ini sendiri. Itu sih, Miss Ellen. Oke. Banyak yang nanya BCA tadi katanya BCA lompat kodok gitu, nggak turun sampai support 7250, bakalan terbang nih, belum tentu. Ya masih sideways, aku gambar ulang garisnya karena beberapa hari kemarin dia sempat naik ke sini. Nah, ini sebenarnya dia kena MA 100 nih. Jadi range-nya 7250 sampai 7750 sideways di sini dulu. Bisa nggak dia turun lagi sampai ke 73-an? Masih bisa, dia masih sideways, masih zigzag. Jadi dia zigzag antara 7250 sampai 7750 gitu. Oke sih. Buram. Mosok buram. Oke, tadi dia yang nanya hari Sabtu seminar multi-bagger ngebahas apa sih? Ada yang nanya ke admin, tapi katanya adminnya ngejawabnya nggak jelas gitu. Mungkin bisa dikasih poin-poinnya kali ya, Sabtu nanti mau bahas apa, Will? Jadi sih sebenarnya ini lebih ke arah update ya terhadap saham-saham yang sudah pernah kita mention, sudah pernah kita analisis apa aja saham-saham yang berpotensi multi bagger. Jadi kita selalu nge-track tiap bulannya apakah masih inline atau sudah tidak sesuai ekspektasi atau sebagainya gitu. Jadi setiap bulan kita akan maintain, dan yang kedua juga kita juga ada tambahan pilihan saham-saham baru untuk yang berpotensi multi bagger juga. Nah, nanti itu akan kita bahas di seminar Swastastik hari Sabtu nanti gitu. Jadi ada reviewnya juga untuk multi-bagger yang sebelum-sebelumnya dan juga untuk kedepannya ya. Pastinya kan kondisi global, kondisi nasional juga berubah. Jadi review kita untuk saham multi-bagger ke depan pasti ada perubahan. Beberapa udah mulai jalan sih, kayak Bluebird itu udah mulai jalan. Jadi ya, anyway, yang punya Bluebird sih sebenarnya kalau untuk jangka menengah di M-Trade kita masih nge-hold, untuk jangka pendek kita lagi nunggu masuk lagi. Terus aku sendiri aku agak telat juga masuk Bluebird ini karena kemarin pas breakout tinggi, ini Bluebird nih kayak gini. Pas breakout tinggi aku lagi sibuk juga gitu, jadi kemarin aku beli dikit-dikit ya, nunggu dia koreksi, semakin koreksi aku semakin beli gitu, karena bagus banget dia retrace-nya tuh dengan volume transaksi yang kecil. Bahas di sini. Mungkin hari Sabtu nanti kita bisa kembali bahas untuk fundamentalnya Bluebird sih, perlu sih. Jadi dia bisa turun sampai 1555 sampai 1485-an gitu. Oke, konstruksi bisa N-Trade udah masuk tadi. N-Trade udah masuk, jadi tinggal nge-hold aja. Cuman baru berusaha keluar dari state 1. Tadi kalau nggak salah yang udah bener-bener breakout dari state 1-nya tuh ada PTPP. Iya, dia breakout dari MA 100. Oke. Ada niatan nggak bikin cuan tasik sama multi-bagger yang syariah dijadiin satu aja sama yang besok gitu? Kita tinggal kasih tahu, Will, diingat-ingat aja tuh, ditandain, kasih tahu mana yang syariah, mana yang enggak gitu ya. Oke, saya Elmay dan Coach William. Thank you buat semuanya. Jangan lupa join sebagai user VIP M-Trade supaya kamu dapatkan trading signal yang real time juga dan bisa nanya apapun dijawab, 100% dijawab. Thank you semuanya. Sehat selalu, Will. Thank you, Miss. Thank you. Yeah. Dadah. Gusko dibahas besok ya di morning briefing ya. Sektor CPO menarik dibahas besok di morning briefing. Jadi teman-teman yang user VIP M-Trade ada morning briefing, day briefing, dan sore briefing. Bareng coach-coach M-Trade. Terima kasih. Selamat malam.